Bawaslu. Salah satu fiksi hukum yang paling terkenal adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, atau istilahnya adalah presumptio iuris de iure. Hukum merupakan seperangkat norma tertulis maupun tidak tertulis yang tujuannya adalah untuk mengatur masyarakat ke keadaan yang diharapkan. Peraturan adalah ekspresi dari hukum. Untuk itu, melalui asas itu, setiap orang tidak dapat menghindari dirinya dari hukuman dengan alasan dia tidak tahu hukum. Lebih khususnya lagi adalah hukum negara yang dibuat oleh pemerintah yang sah dalam konteks kepemiluan yang dikaitkan dengan fiksi hukum tadi. Semua orang dianggap tahu hukum tentang kepemiluan, baik yang sifatnya perdata, administrasi, etik, sampai kepada hukum kepemiluan yang mengandung unsur delik pidana. Penyelenggara khususnya yang menjalankan tugas pengawasan juga tidak luput dari fiksi hukum tersebut. Sebagai pengawas sangat dituntut untuk memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai aturan yang berhubungan dengan kepemiluan dan kelembagaan dari lembaga pengawas itu sendiri, yaitu Perbawaslu dan berbagai aturan pendukung lainnya, yaitu non Perbawaslu. Bawaslu sangat menyadari bahwa masih banyak dari jajaran Panwaslu kecamatan yang kurang memahami Perbawaslu dan non Perbawaslu yang berkaitan dengan kerja pengawasan dan pelembagaan Bawaslu. Hal itu setiap saya monitoring atau supervisi ke kecamatan, saya selalu tekankan kepada sahabat-sahabat untuk membaca, memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu. Apa itu? Yang pertama teknis, penyelenggaraan pemilu, peraturan KPU, dan juga peraturan mengenai pengawasan pemilu. Saya berbicara tentang penanganan pelanggaran, ya, supaya tidak terlalu melenceng. Nah, ini Perbawaslu yang sudah diundangkan, yang sudah diterbitkan oleh Bawaslu itu saling terkait. Rekan-rekan, itu saling terkait. Tidak cukup hanya kita membaca Perbawaslu 7 tentang penanganan pelanggaran. Itu ada kaitannya dengan Perbawaslu 5, ada kaitannya dengan Perbawaslu 8, ada kaitannya dengan Perbawaslu 31. Tidak ada yang menyalahkan, nah itu masih dugaan. Kita tahunya di mana itu ada pelanggaran setelah kita melakukan kajian. Mekanisme dan alur untuk membuat kajian itu ada di Perbawaslu 7. Nah, ini saling terkait. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hendy dalam pengantar tadi, bahwa kita semua setelah aturan itu yang diundangkan dianggap masyarakat itu harus tahu. Itu memang ada asasnya, karena katanya apa yang menjadi dasar-dasar kegiatan kita, pengawasan kita, semestinya kita berupaya untuk mengetahuinya, karena itu kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi Bawaslu, bagi kita semua, untuk setidaknya meningkatkan pemahaman kita terkait dengan proses, terkait dengan regulasi aturan yang mengatur tentang proses yang sekarang sedang terjadi di kerja-kerja pengawasan kita. Kita tahu bahwa sekarang memang kita sudah memasuki tahapan, dan bahkan teman-teman di lapangan banyak sekali sesuatu yang ditemukan, bahwa kami tidak akan mentolerir istilahnya setiap kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seluruh jajaran kami sampai ke tingkat bawah, jika itu ditemukan oleh teman-teman di jajaran Bawaslu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, baik dia secara administratif maupun secara pidana. Nah,
komitmen kami tentunya kami akan menindak tegas sepanjang dugaan-dugaan tersebut didukung oleh fakta-fakta yang memang betul-betul valid dan itu nyata terjadi. Jika bisa ini semacam permintaan, paling tidaklah jumlah, misalnya di desa Sungai Batu misalnya 8 TPS, minimal data per TPS jumlah pemilih itu berapa, minimal kami tahulah supaya nanti menjadi pembanding untuk kami sudah berapa maksimalkah kami melakukan pengawasan terhadap pemilih. Nah itu pun ada kan sidak yang saja tidak mau ngasihnya. Saya di lapangan ketika berkomunikasi dengan kawan-kawan PPK, saya selalu menggunakan istilah antara PPK dengan Panwaslu itu satu rumah, hanya beda kamar. Lalu yang selanjutnya ini mengenai data yang tidak diketahui, ya, itu di desa Senyabang itu sebanyak 35 orang, ya, nomor KTP-nya sama, NIK-nya sama, tapi namanya beda, Pak. Orangnya tidak ada, ya. Tapi NIK-nya ada, Pak, sama gitu kan. Desa Senyabang itu diambil global, Pak, ya. Jadi 35 orang, ya. Jadi Di sini dinyatakan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 160 tahun 2022 Pak, tentang daftar klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis Komisi Pemilihan Umum. Saya ambil poinnya saja ini bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 4 dan Ayat 3 merupakan salah satu badan publik yang diberi kewenangan untuk mengendalikan data pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan angka jumlah DPT ataupun yang akan nanti kita dapatkan melalui DPS, mohon nanti disampaikan juga, Pak, karena sangat penting bagi kami untuk mengetahui berapa sih DPT yang ada, berapa sih yang tidak memenuhi kriteria. Dalam melakukan uji petik, BKD kami menemukan kasus warga yang sudah dicoplik tapi tidak mau ditempelkan stikernya, Pak, dengan alasan takut mengotori kaca rumah ataupun mengotori dinding rumah. Kalau masih ada rumah yang belum ditempel, dicoplik dan ditempel stiker, Pak, dengan alasan kata pantauannya orang yang bersangkutan susah ditemui tapi masuk di daftar pemilih, Pak. Kalau seandainya yang ini dengan kakak itu tidak diberikan jawab kepada kamu, setidaknya nama dengan jumlah itu sudah cukup menurut kamu. Berkaitan dengan kami mendapatkannya nanti data elemen data yang lain dari mana itu sudah tanggung jawab kami nanti ke depannya, Pak. Apakah ini memang betul-betul sudah lakukan uji petik kah atau tidak? Kalau cuma angka itu masih meragukan gitu. Karena kalau angka hanya pelaporan saja, tapi kalau sudah by name ini itu nanti akan menjadi sandingan data kita terhadap penyusunan DPS di tingkat DPS. Makanya saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama staf yang mendampingi, ya, itu jangan sampai uji petik itu hanya angka saja yang dilaporkan atau yang diarsipkan, tapi by name-nya. Kenapa? Karena nanti by name itu yang menentukan benar tidaknya pantarlih itu di dalam melakukan uji pencoklitan. Karena di situ nanti ada AKP yang memang betul-betul di situ tertulis menyampaikan tertuang terhadap by name by address. Nah, saya memperhatikan betul apa yang dilakukan di lapangan. Oke. Kemudian saya banyak mendengar
soal kendala teknis dan juga ini pengawasan mau diapain gitu kan? Kan itu pertanyaannya. Kok kita sangat dipersulit, kemudian koordinasi pun susah, dan juga banyak peristiwa yang kadang membuat kita menjadi agak berpikir dalam tanda kutip. Kita tidak soal KPU tidak memberikan data, karena itu yang mereka lakukan hari ini. Tetapi yang menjadi soal itu adalah nanti pada saat waktunya, misalnya pada saat menjelang distribusi C6, jadi orang pasti akan bertanya kepada publik, bertanya kepada penyelenggara, kenapa saya TPS 1 tapi nyebloknya di sana? Kan itu yang dijajal, Pak. Atau kenapa tetangga yang meninggal itu hidup lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maksud saya begini, maka dari kemarin saya meminta kepada teman-teman untuk membaca peraturan itu, kemudian membuat himbauan atau pencegahan. Kenapa saya tidak buat di tingkat kabupaten? Karena yang mengetahui kondisi lapangan itu teman-teman. Jadi saya tidak soal mau ada yang buat surat silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Tapi proses itu benar kita awasi. Lalu nanti ada pertanyaan seperti ini. Lalu di mana peran Bawaslu terhadap proses coklit ini? Kan seperti itu. Apakah sebatas mengawasi atau ada peran lain? Kan itu. Nanti justru begini ya. Jadi kalau kita hari ini dipersulit dengan semangat yang begitu menggebu-gebu dari kita semua ini, dari para pengawas dan PKD, itu adalah cara terbaik kita nanti untuk pada saat-saat tertentu untuk kita buang badan. Buang badan itu artinya kita merasa lebih aman, karena nanti kalau orang demo di Panwasca, kita tinggal bilang dengan hasil-hasil pengawasan kita, dengan hasil himbauan kita dan seterusnya. Maka pada saat nanti misalnya BPK minta masukan dari Panwas, ya Panwas silahkan melakukan semacam apa ya, kalau Pak Faisal bilang kemarin itu ada politik pengawasan. Ada Pak Faisal. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka ini persulit kita. PKD semuanya dipersulit, betul? Dianggap sebagai musuh. Padahal di mana salahnya PKD seperti itu? Maka nanti terhadap teman-teman lapangan yang misalnya orang disabilitas tapi tidak dicoklit, boleh dijadikan temuan. Kalau teman-teman mau berpolitik terhadap pengawasan kita, sampaikan nanti pada saat penyusunan atau saat pleno. Tapi kalau konteksnya kita ini mau semacam katakanlah mau berdamai dengan mereka, ya dari sekarang itu pilihan saja teman-teman. Karena kita ini bebas begitu ya, agak bebas dari mereka. Maka sudah betul ini maksudnya.